masalah kupingnya. Meta. Kupingnya. Maksudnya, saya mau telepon Bu Winef masalah kemarin ada pelayanan itu. Saya mau telepon Bu Winef, saya bicara, tapi Bu Winef sibuk. Kalau tentang spender, kan saya sudah bilang, Pak. Bukan, Enggak loh. bukan. Ya, darah Yesus berkuasa. Saya mau telepon, ada sesuatu yang saya mau tanya. Pelayanan, aneh-aneh aja. Pelayanan, tentang pelayanan. Tentang pelayanan. Bu Winef minta pelayanan di Manokwari. Iya. Enggak lah. Ada-ada aja. Saya bukan pendeta, saya bukan penginjil. Lah pelayanan kan Dengan bukannya bangga harus si pendeta Reda. dan penginjil. Reda mengatakan, saya penghujat. Tetapi saya tidak pernah mengatakan saya penghujat karena saya nggak tahu apa-apa tentang firman Tuhan, tentang Islamologi, ya. Tapi ada yang mengatakan saya penghujat, ya. Meskipun ada yang mengatakan saya penghujat, saya nggak mau mengatakan saya penghujat karena saya nggak tahu apa-apa, ya. Hanya karena saya buka-buka data dan saya membaca lalu saya menarasikan, oh berarti maksudnya gini ya. Datang orang DM banyak, Winef penghujat. Ke rumah, kata-katanya ke rumah Bu Vera aja. Aku saja. Bu Vera Ini rumahnya di mana? katanya- Di Manado. Jauh kali. Ini katanya gini, Pak Bombom cerita pendeta lagi dong yang tadi itu cerita Ibu pendeta Winef itu itu yang maling. bukan ya penghujat Bu, tapi pengolok. Tahu pengolok nah Bu? Nah, itu Pak Dani Bu Winef. pengompor. Pak Dani pengompor. Benar, Ibu Winef itu pengolok orangnya. Kan ada tertulis pernah saya baca Pak Dani. Jika suamimu sedang haid, tidak apa-apa kamu melakukannya Kok dari suaminya belakang. haid? Kok suaminya Ada. haid? Pernah saya baca. Oh lagi di haid. Tangsel. Bu Vera di Tangsel. Kok ada suaminya Dari haid? Tangsel. Itu Oh, nggak jauh. tulisannya Bu Vera ngomong di Tangsel. Nggak jauh dong. Gitu. Apa tadi Tangsel? Tangsel Tangerang apaan? Selatan. Pak Dani. Tangerang Selatan. Oh, Begitu kah? yang nggak tahu itu. Biasanya Tangsel singkatan aja Tangerang Selatan. Selamat Pak pagi, Dani Shalom kompor Pagi. meleduk katanya Marvelio. Iya, selamat pagi, host. Pagi. Bapak Islam apa Kristen, Pak? Kristen host. Ini soalnya saya dengar suara pendeta siluman barusan ini. Siapa pendeta Maksudnya? siluman? Pak Bombom. Ada pendeta siluman, ngaku pendeta tapi nggak punya jemaat. Bu Wah, Winef turunin gini, aja, Pak aku nggak Bombom. bisa. Waduh, turunin Pak Bo- aja nih. Nggak bisa. Ngomporin aja sih. Oh, ini salah satu Muhammad Swangi. Muhammad Apa itu? Swangi. Apa itu host? Muhammad Udahlah, Bu Swangi. Winef. Muhammad Swangi. Apa itu host? Memang pendeta siluman Tahu dia kalian host. kan ngaku kalian herder. Kalian kan babu-babunya si Reda kalian. Saya Si Reda ketua herder. Kalian herder yang masuk situ. Berarti manggil kau Muhammad Swangi? Gimana sih bersiul? ngaku-ngaku pendeta, taunya tukang tipu itu. Bisa nggak kamu membuktikan? Dia yang Bisa mendalilkan nggak dia kamu membuktikan? pendeta. Saya sudah membuktikan loh, ya. Saya sudah ketemu beliau loh, ya. Ya kamu kan Jadi ada gereja, dengar Swangi. Dia yang ya. mendalilkan, dia bukti. Kau kalau nggak mau diam, ku Mendalilkan, turunin. dibuktikan Kalau nggak dong. mau diam, kau ku turunin kayak si Bintang kemarin. Dengerin dulu. Ada gereja yang mentahbiskan jemaatnya yang dianggap mampu menjadi pelayan. Ada gereja yang mentahbiskan jemaatnya yang dipandang mampu melayani jemaat lain, ya. Banyak gereja sekarang seperti itu. Dia jemaat, Ya. dia gerejanya di mana? Jadi kalau kamu mengatakan Gerejanya di dia mana? pendeta padahal tidak pendeta, dia sudah menunjukkan bahwa dia ditahbiskan.
pendeta. Lalu kalian mencari, nggak mau yang itu, tunjukkan STH-mu, tuntutlah sama semua orang-orang yang ditahbiskan gereja seperti itu. Jangan hanya Pak Bom saja. Saya bukan ngebelain ya, saya bukan ngebelain ya. Iya, Bukan. saya juga pernah lihat kok Pak Bom itu apa namanya khutbah di gereja. Pak Dani, ini intern, maaf Pak. Kalau Bapak masih mau gabung di sini ketika ada masalah kami intern, Bapak tolong jangan ikut-ikutan karena Bapak tidak tahu sama sekali. Ya, Enggak, maaf saya Pak Dani. tahu Pak Bom itu memang pendeta. No. Lebih baik Bapak di bawah. Lebih baik Bapak di bawah. Pak, ini saya Enggak, ya intern tetap maksudnya gereja. saya Bapak benarkan tidak tahu apa yang apa-apa. benar. Pak, maaf ya. Maaf. Nggak suka saya seperti ini. Bandel di room saya, turun aja. Dilayani Bapak baik-baik di sini dan bilang ini intern saya, Pak. Bapak tidak tahu apa-apa, tidak usah ikut campur. Jadi Muhammad Suanggi, ya, namamu Muhammad, ya. Samalah kau dengan orang seberang tuh. Umatnya Muhammad kayak si Dani kau, ya. Buktikan. Ada gereja yang mentahbiskan Buktikan jemaatnya dulu. yang dianggap mampu memimpin jemaat yang lain, ya. Itu bohong Jadi, itu. beliau sudah menunjukkan itu. Ketika beliau menunjukkan itu, kalian tuntut. Saya tidak mau yang itu tidak sah. Tuntutlah orang pendeta-pendeta, itu banyak pendeta seperti itu. Tuntut pendeta yang lain juga seperti itu, ya. Kalian keterlaluan kalian. Kalau satu gereja, ya, sudah mentahbiskan, menunjuk orang sebagai apa, itu sudah diurapi. Hati-hati kalian terhadap orang-orang yang sudah diurapi, ya, diurapi oleh gereja, oleh apa itu, apa nama itu, kalau ditahbiskan menjadi pendeta Penipu itu itu. setelah pendidikan itu, aduh, oleh apa lagi itu, lupa lagi saya, itulah, ya. Bukan hanya karena pendidikan saja orang bisa mendapat gelar pendeta, tapi gereja pun berhak. Ada gereja yang bisa mentahbiskan jemaatnya menjadi pendeta. Ya Pak ya. Siapa manusia yang tidak pernah punya dosa? Katakan, nabi mana yang tidak pernah berdosa? Nabi mana? Nabi Musa sekalipun. Dia pernah berdosa, makanya dia tidak sampai ke tanah perjanjian. Musa yang berbicara langsung sama Allah, ya, dia bertemu langsung sama Allah. Tapi dia pernah berdosa. Apalagi lah kayak Pak Bom. Apalagi kayak lu. Gantian dong. Rombongannya si. Hah, Gantian ya? dong. Jadi jangan kita menuntut orang tapi kita tidak berkaca. Ya? Dong, jangan Nabi mana tunjukkan sama saya? Manusia mana yang tidak pernah berdosa? Kecuali Tuhan Yesus. Yesus bukanlah manusia biasa ya. Bukan manusia dari tanah. Manusia yang dari tanah yang tidak pernah berbuat dosa siapa? Tetapi kalian menarasikan di sana ya, terlalu berlebihan tentang Pak Bom. Itu sedih saya. Ya, meskipun saya tidak kecewa dengan Pak Bom. Ada kecewa saya, jangan kalian pikir saya nggak ada kecewa. Makanya lama saya nggak teguran sama dia. Kalian bilang saya pro dia, membela dia. Tidak, makanya nggak saya tegur. Lama. Kenapa Pak Bom masuk ke saya? Karena akhirnya saya mengklarifikasi pernyataan si Metatron. Sudah mohon-mohon sama Pak Bom sama saya, tolonglah Bu klarifikasi. Ibu yang tahu. Kaulah yang pinter nih Suanggi, ya. Si Reda bernarasi begitu kasar, ya, gara-gara ngebelain si Metatron sama si Edis. Katanya mereka ini pejuang-pejuang jujur. Kalau Edis, saya nggak tahu ya, tapi jujur dari hati saya mendukung Edis. Edis tidak pernah berbuat salah yang saya lihat ya. Nah, ajarannya itu yang perlu kita klarifikasi. Kalau kita nggak suka ya udah, nggak usah kita ikut. Tetapi cara dia melayani para kadrun-kadrun yang membuat orang banyak bertobat ya, itu saya salut. Saya salut. Tidak beda dengan Pak Bom. Pak Bom pernah buat salah. Tetapi dibanding Edis, orang yang bertobat dibikin Pak Bom, kalian nggak tahu kan? Pak Bom sudah lama loh dari YouTube. Nggak terhitung sudah berapa orang bertobat dibikinnya, meskipun dia tidak pernah membaptis langsung, ya. Saya itu yang saya bandingkan dengan Edis. Edis pun pernah berbuat salah, tetapi kita lihatlah berapa orang yang sudah dijaring pekerjaannya. Ingat ya, saudara-saudaraku, kalau orang sudah pernah menjaring jiwa, berarti tangannya dipakai Tuhan. Jaga-jaga kalian sama orang dipakai Tuhan. Kalau dia berbuat salah, jangan kalian yang menjadi hakim, ya. Jangan kalian menghakimi. Penghakiman hanya milik Tuhan.
Boleh kita protes, kayak saya misalnya di komal saya, Pak Bombo itu Gantian dong. kalian kata-katain kayak di room si Reda, kalian kata-katain, tapi jangan terus-terusan, apalagi sudah berlebihan. Gantian dong penipu. Si Lemak lah, si B2 lah, pantas nggak kalian panggil dia yang tangannya dipakai Tuhan, bilang begitu. Kak, si Reda itu membela si Metatron, pejuang jujur gak dia memfitnah saya Muhammad Suanggi? Hah? Dia bilang karena saya turunin Pak Bom dari Komal, maka travel dibongkar. Gara-gara saya. Sedangkan saya ada di dalam travel itu. Tolol. Jadi yang kayak gitulah pernyataan orang yang bohong memfitnah saya itu, yang kalian belain. Seharusnya kalian sudah bijak. Maling donasi. Ya? Dia bilang lagi Pak Bom bosnya ya. Pak Bom bosnya 160 juta menggelapkan. Pak Bom tidak ada terlibat sama sekali dengan travel itu. Sama sekali tidak ada terlibat. Makanya kau lah yang mewakili herder di sini ya. Nah, bagus lah. Duduk baik-baik ya. Ulus kepalamu, ulus lehermu, melebek lehermu. Kan Dogi begitu kan, baru dia diam. Nah, maksudnya di seat leher naik, diam aja dia itu ya. Kalau sudah digituin, dilus-ulus ya. Diamlah kau. Jilat kakiku ya. Cium-cium telapak kakiku ya. Nah, dengar. Ya. Pak Bom tidak ada terlibat sama sekali dengan travel itu. Ya. Tidak ada terlibat sama sekali dengan travel itu. 160 juta itu penggelapan itu tidak pernah terjadi. Ya. Kenapa saya tahu? Karena saya ada di dalam travel itu. Saya salah satu rombongan yang berangkat itu. Ya. Tahu enggak? Tuduhan si Metatron yang keji lagi ya, mengatakan ketika Bang CP lagi bersenang-senang ke Israel, ya. Bersenang-senang dia ke Israel, ada narasi si Metatron mengatakan ya, ada rekamannya. Si Metatron bilang, dengar kau Metatron. Metatron bilang CP sudah ketangkap. CP sudah ketangkap. Padahal dia lagi jalan-jalan ke Israel. Si Metatron kayak gitulah yang mau kalian bela-bela. Metatron kayak begitulah yang kalian bilang jujur. Keji sekali nggak itu? CP sudah ketangkap. Padahal dia lagi jalan-jalan ke Israel. Kurang ajar nggak mulut si Metatron ini? Mau saya putarkan? Kau ya Reda, itulah yang kau bela-bela. Itulah yang kau backup. Kalau si Edis oke, saya juga menandatangani save Edis. Saya tanda tangan itu. Itulah yang kalian bela-bela yang kayak gitu si Metatron itu. Kenapa si Metatron bernarasi begitu? Supaya dia dapat duit. Kalau dia bikin konten, kalau dia live, banyak yang kasih dia. Narasi-narasi seperti itu harus kalian cari kebenarannya. Saya nggak bisa diam lagi nih, nggak bisa diam lagi. Tuh, kalian lihat sekarang tuh CP itu. Punya proyek deh sekarang. Di luar negeri sana. Mau apa lagi kalian? Itulah pernyataan si Metatron, ya. Saya mengatakan begini, tuh, jadi saya omongin semua. Dia tidak di Indonesia sekarang. Dia sudah di luar negeri. Ada proyeknya. Kan, jadi saya omongin. Panas saya mendengar si CP ditangkap katanya loh. Hampir tiap hari dia telepon, udah kayak mana kakinya Bu, gara-gara saya nggak jadi berangkat ke Israel. Kalau 160 juta ditilep, ya, ditilep, nggak tahu siapa yang nilep menurut siapa ini. Saya sudah tunjukkan kan kwitansi bodong. Kwitansi bodong tidak memastikan berita yang disampaikan si Metatron itu betul. Ya. Tetapi saya berani mengatakan yang dinarasikan si Metatron itu, bom bosnya, lidara eksekutornya, mereka nilep 160 juta. Itu tidak benar. Makanya saya bilang, Metatron kalau kamu masih punya KONTOL, ya. Kalau kamu masih punya KONTOL, masuk kamu ke sini. Siapa yang punya nomor telepon saya? Kasih sama Metatron, suruh telepon saya. Sudah keterlaluan narasi si Metatron ini. Dikiranya kita nggak punya kuping. Karena saya masuk ke roomnya si itu, si Edelweiss, siapa itu waktu itu, si Adira, ya kawan-kawan. Saya masuk ke room Sister Adira atau Sister Edelweiss waktu itu ya. Karena saya nongkrong di situ, mereka nanya, bagaimana si Reda Bu? Saya omongin lah, nggak usah didengar itu setan itu, masa saya dibilang begini, saya dibilang begini.
Layak nggak saya curhat sama kawan-kawan saya? Berhak nggak saya mengklarifikasi yang tidak benar yang diberitakannya? Berhak nggak saya? Saya ceritain dong di situ. Iya, makanya kita nggak pernah ke situ lagi. Kata temanku yang baik hati ini, yang 2 orang dari luar negeri loh, ini yang 2 ini. Orang pinter mereka. Karena mereka tahu si Reda seperti itu, nggak mau lagi mereka masuk ke situ. Nggak mau lagi gabung sama dia. Mulutnya keterlaluan ya. Katanya udah tinggal di luar negeri, tapi kok mulutnya masih kampung ya. Bukan saya yang ngomong, teman-teman yang sama-sama dia ke luar negeri, tinggal di luar negeri. Tuh. Apa yang dilakukan si Metatron? Di screenshot saya hadir di mana dikirimnya sama Bang CP. CP, Inang Winef manggil saya, manisnya bukan main. Inang Winef. Inang Winef liar juga ya. Apa nggak berhak lagi saya untuk mengklarifikasi narasi-narasi orang yang tidak benar? Kalau kalian tidak percaya, apa yang saya bilang itu tidak benar, tapi kalian nggak percaya, Tuhanlah yang berperkara sama kalian. Saya sampai bersumpah padahal itu tidak boleh. Nggak tahu lagi saya supaya kalian percaya. Tetapi grup gugup, grup si Reda mengatakan saya bersaksi dusta. Tuhanlah yang melihat itu. Jangan pernah kalian menyinggung-nyinggung orang yang tidak ada salahnya. Kalian tidak bisa membuktikan apa narasi orang itu. Kalian telan mentah-mentah, lalu kalian lebar-lebarkan. Kalian sebar-sebarkan. Kalian narasikan terus. Otak kalian di mana? Dicerna dulu setiap pernyataan orang. Itu grup si Reda lah itu. Komal si Reda sama si PG lah itu. Kalau sudah si Metatron yang bernarasi, langsung kayak raja dibikin mereka. Karena memang itu tujuan si Reda kan. Membackup orang-orang pejuang jujur. Pejuang jujur kayak apa itu? Si Metatron tuh. Kalau masih jantan kau Metatron, kalau masih sayang kau sama binikmu, masih pengen NENTOET kau sama binikmu, datang kau ke sini. Udah terlalu banyak hal-hal tipu-tipu, fitnah-fitnah kau bikin. Gitu baik Bang CP sama kau. Ngajar kau. Jadi kalau kalian mendengar si Metatron, apapun narasinya, kapanpun, jangan ditelan mentah-mentah. Belum tentu itu benar. Sudah 3 hal yang sudah dinarasikannya ya, yang saya persis tahu. Sampai saya bersumpah-sumpah, mereka nggak percaya. Yang nggak percaya, Tuhan berperkara sama kalian. Suruh si Metatron ngadapin saya. Mudah-mudahan dia tidak dideportasi. Kalau dia tidak dideportasi, terancam dia di Belanda sana. Sudah tahu itu si Metatron. Capek gue akhirnya kan. Gue bilang akhirnya Bu Lenda, sorry Bu, saya omongin jadinya. Apaan sih? Emang aku tahu apa? Gak apa-apa lah Bu. Tuh. Tembak Wi, tembak. Dewinya molor yang suka nembak. Dewi tembak. Aduh, kakak saya dulu. Gue ditembak. Gue ditembak. Jangan gitulah kawan-kawan. Nih, saya pelan-pelan nih sekarang ya, pelan-pelan. Ya, terima kasih kalian banyak mendukung saya senang. Saya pelan-pelan. Saudara-saudaraku sekalian, teman-temanku yang monitor ya, grup si Reda jangan kalian dengar lagi. Demi Tuhan, ya. Grup itu kompor. Kalau kemarin dia bilang itu kompor pengertian kesanawi, memang betul. Saya mau menganjurkan kalian seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, dia menelan isu-isu, kabar-kabar dari si Metatron. Dia menyebarkan isu-isu dari si Metatron. Padahal yang dikatakan si Metatron belum tentu benar. Udah 3 hari saya ya. Metatron kalau kau dengar, saya live nih, tolong kau naik. Klarifikasi semua. Narasi-narasimu. Kau juga PG. Pertanggungjawabkan kau mengatakan saya menyebarluaskan nomor-nomor si Reda sama nomor si siapa itu? Si Mamak Sanggul. Sampai sekarang saya nggak tahu nomor si Reda berapa. Dibilang saya menyebarkan.
Ada-ada aja kalian ini. Metatron, ya. Kau panggil aku Inang, kau panggil aku Bunda. Kalau memang aku ini inangmu, kau sebaya anakku kau. Metatron, 1988 kau lahir. Ya, sebaya anakku kau. Oh, dia manggil Kalau juga kau, Bunda. iya, Kau panggil aku ibu, Ibu ku Bunda, panggil iya. engkau Dia bapak. manggil Lisa juga Bunda karena Lisa yang cerita sama aku. Dia manggil aku Bunda. Deh, Bunda. selama ini kuhargai kau Metatron. Kuhargai karena pengajaran-pengajaranmu tentang sejarah luar biasa. Tapi ketika kau menyenggol aku, ku borong. Hah, Ada diskonnya nggak, Bu? nggak ada. Kau hadapilah itu Mahal dong. geng-geng itu. Gimana Geng mau motor itu, bohong? hadapilah itu nanti Metatron. Mampus kau. Aduh, mulut gua. Udah, Bu, Lupa saya udah menarasikan ini, Bu. cukup. Udah Lupa saya menarasikan ini. klarifikasinya. Sorry. Lupa saya menarasikan ini. CP ditangkap. Oh, padahal dia lagi jalan-jalan loh ke Israel. Nggak tahu nih Bang CP pernah dengarnya ini. Dia bernarasi itu di koma siapa itu? Nanti lah. Saya lihat lagi itu anunya tuh, rekamannya. CP udah ditangkap katanya. Udah berapa lama CP live? Sakit hati saya dengarnya. Ada gua digitu-gituin. Sialan. Geram loh saya. Karena namanya ndak tersenggol-senggol sampai sekarang ya. Dia berusaha bagaimana supaya si CP ini tersenggol. Karena kan kalau sudah tersenggol, orang ikut tersulut, namanya naik. Sekarang sudah nggak ada yang mendengarkan dia, makanya ngemis dia komal-komal orang. Buka komal kau, biar naik aku. Metatron. Buka komal kau, naik aku. Berani nggak kau naikkan aku? Metatron. Halo Bu. Halo, Jaya Subur. Kau salah satu dari herder ya? Ya, kenapa emang? Jaya Subur? Ya halo. Jaya Subur? Kan benar Herder kan begitu manggilnya. kata Metatron kamu itu menilap uang 600 juta. Makanya saya bilang 160 juta sekarang menjadi 164 juta. Buktikan sama buktikan. Kau juga ikut ya, buktikan kalau apalagi saya katanya ikut di situ loh. Ya Yalah Bu. Tuhan. Ngeles kau. Kenapa? Kau usah ngeles bom-bom sama kamu sama menilap uang. Kalau uang itu ditilep 164 juta, 160 juta, sekarang nambah 4 juta, nggak tahu dari mana itu nambah 4 juta. Yang ditunjukkan, dengar ya Jaya, yang ditunjukkan rekening itu katanya rekening bodong. Rekening 100 juta dan 60 juta. Kalau 160 juta ditilep, kami nggak jadi berangkat Jaya. Nggak jadi kami berangkat. Tapi kami berangkat loh. Saya udah ikut karena kaki saya patah. Bang CP sama istrinya, sama donatur kami berangkat sudah berempat. Kalau 164 juta ditilep ya. Emang donatur kami bodoh. Ditilep 164 lalu diganti dengan uang pribadi. Kata si Metatron, ada rekamannya. Itu ada rekamannya. Karena saya menjadi 164 ditilepnya. Tadinya 160 juta. Nggak jadi kami berangkat, emang bodoh. Diganti lagi dengan uang pribadi. Nggak ada yang namanya 160 juta itu ditilep. Kalau si Metatron bilang itu kwitansi bodong, katakanlah itu kwitansi bodong. Apakah dengan kwitansi bodong itu berarti benar ada penilepan 160 juta itu? Nah, 4 juta aku nggak respon ya. Karena aku nggak ngerti itu 4 juta dari mana nambahnya tuh. Yang ditunjukkan kwitansi 60 dan 100 juta. 2 kwitansi. Katakanlah itu kwitansi bodong. Tetapi apakah kwitansi bodong itu menunjukkan bahwa narasi si Metatron itu benar? Kalau itu benar nggak berangkat kami. Satu orang, berapa kemarin kata donatur kami itu ya? 50 juta satu orang. Yang berangkat itu harusnya 5 orang, sama saya 1. Lah,
kalau 50 juta orang satu orang, berarti total 250 juta. Ditilep 160. Apa bisa berangkat semua? 3 orang doang yang berangkat. Tapi kami semua berangkat. Kami semua berangkat. 250 dengan 100, tinggal 90. Cuman 2 orang berangkat. Nggak nyampe 2 orang, 1 orang. Bu Inet, Iya Pak. Bu Inet, saya tanya dia dulu. Jaya, Iya, halo. kalau penggelapan itu orang kalau sudah berangkat itu penggelapan nggak namanya? Nggak bisa jadi pakai uang sendiri, Pak. Saya Itu ada di uang. situ Jaya. Dengar. Saya Sabar, ini Bu, salah sabar, satu Bu. yang berangkat Jaya. Sabar Bu. Itu kwitansi untuk pakai orang berangkat ke Israel. Pertanyaannya, itu kwitansi kalau orang sudah berangkat penggelapan nggak? Katanya kamu. Ya kan saya sudah jawab, kan bisa jadi uang pribadi. Saya ada di situ uang pribadi lagi katanya. Karena tidak ada lah penggelapan itu, tidak ada itu. Sebentar, Bu Iner. Makanya kami Bu Iner, jadi sabar, Bu. berangkat. Jangan marah-marah. Itu namanya kau goblok. Dia memaksakan Sebentar, Bu. orang mengakui Jangan. penggelapan Bentar, Bu. itu. Sabar, Bu. Goblok, bodoh, sekolah kah tidak kau goblok? Itu 160 juta itu bukti untuk bayar berangkat ke Israel. Goblok. Di mana-mana kalau kwitansi sudah dibayar pasti orang berangkat. Kalau tidak berangkat itu namanya penipuan, penggelapan, goblok. Kau tahu nggak bahasa hukumnya, Katakanlah goblok? kwitansi itu bodong, Pak. Tunggu Pak Bom. Katakanlah kwitansi itu bodong. Tetapi dengan menunjukkan bukti bodong, bukti palsu, apakah kabar yang disampaikan Metatron itu betul, sudah pasti betul? Saya ada di dalam loh. 3 kali kalian mengatakan seperti itu. Saya ada di rombongan itu. Dan kami selalu komunikasi. Jadi kita siapkan ini ya. Karena apa? Visa kami sudah jadi. Tidak pernah donatur kami mengatakan, oh kita sudah digelapkan sekian. Tapi tidak apa-apa, kita tetap berangkat. Saya ganti yang ditilep itu. Tidak pernah. Bentar, Bu. Donatur kami Bentar, ngomong Bu. begitu. Sebentar, Bu. Jadi jangan jenggoten, jangan goblok ya. Bikin malu. Oh, Dengar ya. Jangan jadi goblok. Di mana-mana kalau penggelapan itu ada orang dirugikan. Yang dirugikan pasti sudah lapor polisi. Paham nggak? Kalau itu penipuan, yang dirugikan sudah lapor polisi. Jangan goblok ya. Kamu ditanya apa, jawabnya apa. Dasar orang bodoh. Lanjut, Bu Winer. nah itulah ya. Bukannya jadi bodok, memang udah bodok. Nggak tahu, lebih dari nyomet. Sudah Maunya dibilang pinter, saya Bu. ada di situ dan kami selalu komunikasi. Nanti kita siapkan itu ya, nanti kita siapkan itu. Nanti Bu ini bawa ini, Bang CP bawa ini. Iya, nanti istriku siapkan. Kalau ada itu nggak mungkin kami berangkat. Memang saya nggak jadi berangkat karena kaki saya musibah. Tapi kami komunikasi terus. Ada lagi narasi si Metatron mengatakan dia ketangkep, padahal dia lagi bersenang-senang ke Israel sana. Marah banget saya loh. Si Metatron bilang begitu. Tapi Metatron saja yang dibilang sama dia. Dia bilang narasi si Metatron itu 3 hal sudah saya tangkap. Bohong, fitnah. Kasihan orang yang diam-diam itu diganggu-ganggu. Berpikirlah. Berani kali kau naik Jaya ke sini. Padahal saya sudah klarifikasi berkali-kali. Sakti dia. Iya. Gak malu. Sakit hatiku